Di dapur, sosok gadis cantik yang hidup sebatang kara tengah menyiapkan sarapan yang sudah biasa ia buat setiap pagi selama 1 tahun belakangan. Gadis itu tampak menata beberapa masakannya yang telah matang di meja makan. Sandra, panggil Binur, yang merupakan teman sekaligus ibu bagi Sandra. Kenapa Bu? Sahut Sandra yang masih mengaduk-aduk masakannya. Tolong antar jus ini ke kamar dan Harun, masakannya biar ibu yang lanjutkan, ucap Binur. Oh iya sini, pinta Sandra mengambil alih nampan berisi jus jeruk yang tidak pernah absen di pagi hari untuk seorang Harun. Sandra membawa jus yang dibuat Binur ke lantai 2 di mana kamar majikannya berada, sebelum masuk ia mengetuk pintunya terlebih dahulu. Selamat pagi Den, saya membawakan Anda jus, ucap Sandra dari luar kamar. Masuklah, pintunya tidak dikunci, sahut Harun dari dalam kamar. Pelan-pelan Sandra menekan kenop pintu. Ia masuk dan melihat putra keluarga tempatnya bekerja sedang memakai jam tangan di depan cermin. Tak bisa berbohong jika putra tunggal keluarga Adiguna memang sangat tampan. Tubuh tinggi semampai, mata yang indah dan bibir yang menawan. Sandra, letakkan saja jusnya di meja ya, ucap Harun ramah. Ia memang terkenal ramah dibandingkan adik perempuannya yang lebih menjaga kasta dalam berbicara. Sandra meletakkan jus yang ia bawa di meja. Ia pamit pergi namun Harun tiba-tiba memanggilnya. Sandra, tunggu sebentar, cegah Harun yang seketika membuat Sandra berhenti melangkah. Ada apa Den? Anda membutuhkan sesuatu? Tanya Sandra namun Harun menjawabnya dengan gelengan kepala, jangan lupakan senyuman tipis yang tak hilang. Saya hanya ingin bertanya, bagaimana penampilan saya? Tanya Harun merentangkan kedua tangannya. Sudah Den, jawab Sandra bingung. Jika ia menjawabnya dengan tampan apa itu tidak kurang ajar bagi dirinya yang hanya seorang pelayan. Maksud saya, apa saya sudah tampan? Ralat Harun terkekeh membuat Sandra jadi malu sendiri. Sudah Den, Anda sudah tampan. Jawab Sandra tanpa melihat bagaimana penampilan Harun. Baiklah terima kasih, kau boleh pergi. Ucap Harun seraya mengambil jus yang dibawa Sandra dan meminumnya hanya dalam satu tenggakan. Sebelum pergi ke lantai bawah, Sandra terlebih dahulu pergi ke kamar putri tunggal keluarga Adiguna. Nona Ana, ia tidak galak dan juga jahat hanya saja gadis itu sedikit berbeda dengan kakaknya yang ramah pada siapapun. Selamat pagi Nona Ana, Anda sudah ditunggu di meja makan oleh Tuan dan Nyonya besar, ucap Sandra pada gadis yang asik bermain ponselnya. Baiklah, kamu boleh pergi, ucap Ana mengusir dengan lembut. Sebenarnya Ana sangat baik pada Sandra hanya saja mungkin gadis itu baru bangun dan pikirannya masih melayang. Asteris. Tampak meja makan mulai terisi, keluarga Adiguna hanya memiliki 2 orang anak. Yang satu lelaki dan satu lagi perempuan. Rumah sebesar ini hanya dihuni oleh 4 orang majikan dan 3 orang pelayan, dan 1 tukang kebun. Sementara sopir dan satpam tidak menginap karena rumah mereka tidak terlalu jauh. Perbincangan ringan terjadi beriringan dengan suara dentingan sendok dan piring. Keluarga Adiguna itu tengah membicarakan soal pernikahan putra sulung mereka yang sudah direncanakan sejak bulan lalu. Jadi bagaimana persiapannya, Harun? Tanya Tuan Adiguna seraya memasukkan potongan sandwich ke dalam mulutnya. Aman Pah, semua sudah selesai hanya tinggal menunggu hari H, jawab Harun manggut-manggut. Kamu sudah bertanya pada Isabel kan? Mama takut dia belum siap mengingat saat ini ia sedang mengejar cita-citanya menjadi model di Paris, tanya Nyonya Adiguna yang dijawab anggukan cepat oleh Harun. Bella bilang, dia mau menikah asal hubungan itu tidak mengganggu cita-citanya, sindir Ana yang tidak terlalu suka pada kekasih kakaknya. Ana, seru Harun yang berusaha menutupi penolakan Bella namun adiknya justru membongkarnya. Harun, bagaimana maksud Ana? Jika ucapan Ana benar adanya maka untuk apa kalian menikah jika nantinya kalian akan sibuk urusan masing-masing, ujar Amira, Nyonya besar Adiguna. Bukan begitu Mah, Mama salah paham dengan ucapan Ana tadi, ujar Harun mencoba memberi pengertian. Sudahlah Kak, memang kenyataannya Bella itu belum mau menikah dengan kakak, ucap Ana yang tidak suka melihat kakaknya begitu mengemis cinta pada Bella. Tidak juga kok, sambung seorang wanita berpakaian terbuka sana-sini menghampiri keluarga Adiguna. Sayang, kamu di sini, tanya Harun terkejut melihat kekasihnya di sana. Iya, aku ingin bertemu dengan Om dan Tante. Oh iya aku tadi sempat mendengar pembicaraan kalian,
Om dan Tante jangan khawatir meski nantinya aku mengejar cita-citaku, aku tidak akan lupa dengan kewajibanku sebagai istri, jelas Isabel atau yang biasa disapa Bella. Wanita itu memiliki paras cantik dan bentuk tubuh yang diidamkan para pria, sikapnya yang baik pada semua orang, hanya saja kabarnya ia sedang mengejar cita-citanya menjadi seorang model saat ini. Tante senang mendengarnya, semoga saja ucapanmu benar. Balas Amira tersenyum. Duduklah sayang, ucap Harun menarik kursi untuk kekasihnya. Sandra, tolong buatkan sandwich untuk Bella ya dan jangan pakai selada ya, ucap Harun pada Sandra yang sedang menata minum di meja. Tidak usah Sandra, aku sudah sarapan. Aku datang ke sini hanya ingin bertemu Om dan Tante saja, tolak Bella ramah, tak lupa dengan senyuman manisnya. Ya sudah kau boleh pergi, terima kasih ya. Ucap Harun dibalas anggukan sopan oleh Sandra. Perusahaan Otopart Corp adalah perusahaan keluarga adiguna yang bergerak di bidang manufaktur, mulai dari komunikasi, transportasi dan elektronik yang dibuat oleh perusahaan Otopart Corp. Kualitas hasil dari perusahaan ini sudah tidak perlu ditanyakan, bahkan beberapa negara mengekspor barang elektronik dari perusahaan ini. Kemajuan dan perkembangan perusahaan semakin berkembang pesat ketika putra sulung keluarga adiguna yang mengambil alih tanggung jawab sang papa. Sikapnya yang ramah dan sangat baik membuatnya begitu dicintai oleh para karyawan sebagai atasan, bahkan di antara Harun dan papahnya maka Harunlah yang lebih baik dan ramah. Selamat pagi Pak Harun, sapa para karyawan yang dijawab senyuman ramah oleh Harun. Selamat pagi Pak, sapaan terus saja terlontar dari mulut karyawan ketika Harun dan Isabel baru saja datang. Semua karyawan tentu tahu siapa Isabel, wanita itu selain cantik juga sangat ramah sehingga karyawan menilai keduanya tampak serasi. Kabar pernikahan keduanya juga sudah tersebar ke seluruh kantor dan mereka semua tentu bahagia mendengarnya. Sayang, kamu gak apa-apa tungguin aku sendiri di sini. Tanya Harun yang sudah bersiap untuk pergi meeting di luar. Iya gak apa-apa, aku juga lagi isi buat pendaftaran kontes model nih. Jawab Isabel memutar laptop Harun yang ia pinjam karena ia tidak membawanya. Ya udah, aku pergi dulu ya, sayang. Pamit Harun mengusap wajah cantik kekasihnya dengan lembut. Sudah 1 tahun Sandra bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah adiguna. Ia merasa beruntung mendapatkan majikan yang begitu baik padanya bahkan keluarga ini menganggap Sandra seperti keluarga. Sandra, panggil Amira mendekati Sandra yang sedang menyiram tanaman. Nyonya besar, ada yang bisa saya bantu? Tanya Sandra mematikan keran airnya. Saya mau bicara sebentar, mari ikut. Ajak Amira masuk ke dalam rumah dan dengan segera Sandra menyusulnya. Sandra masuk ke ruang baca di mana ia melihat Tuan dan Nyonya Adiguna ada di sana, bahkan ada Ana juga. Jadi begini Sandra, besok adalah ulang tahun Harun dan kami mau merayakannya. Tapi kami butuh bantuan kamu untuk menyiapkan semuanya, ucap Amira menjelaskan. Iya Sandra, kamu kan jago menyiapkan pesta. Ingatkan saat pesta ulang tahunku 3 bulan lalu? Tanya Ana memuji Sandra yang jadi salah tingkah. Padahal pesta yang ia buat hanya mengikuti instruksi Harun saat itu. Saya bersedia membantu Nona, tapi saya takut jika kalian tidak suka dengan pesta yang saya buat, cicit Sandra pelan. Kami pasti suka, kamu mau ya membantu kami menyiapkan? Tanya Adiguna. Iya Tuan Besar, saya mau. Jawab Sandra menganggukkan kepalanya. Baiklah, kalau begitu kamu ikut aku ya. Kita pergi membeli perlengkapan pestanya, ucap Ana yang dibalas anggukan kecil oleh Sandra. Mah, Pak aku pergi dulu ya, ucap Ana menyalami tangan kedua orang tuanya. Tuan dan Nyonya, saya permisi. Pamit Sandra dibalas anggukan oleh keduanya. Sandra dan Ana pergi ke mall, mereka membeli semua perlengkapan untuk persiapan pesta dan juga beberapa keperluan Ana yang sudah habis. Ketika melewati toko baju pengantin, Sandra terdiam sebentar. Ia sangat menyukai gaun pengantin, bahkan ia berdoa semoga kelak ia bisa memakai gaun yang cantik di hari pernikahannya. Sandra, pilihlah baju yang kamu suka, ucap Ana sambil memilah baju yang mana yang ia suka. Tidak Nona, itu tidak perlu. Tolak Sandra tidak enak jika harus menerima pemberian majikannya apalagi barang di sana sangat mahal. Tidak perlu malu, kamu ambil saja yang mana yang suka. Aku yang memberikannya karena selama ini kamu selalu membantuku, ucap Ana memaksa dan akhirnya mau tidak mau Sandra memilih baju mana yang cocok untuknya.
Setelah mendapatkan semua barang, Anna dan Sandra memutuskan untuk pulang. Barang di tangan mereka sangat banyak, Anna yang memegang perlengkapan pesta sementara Sandra yang memegang baju-baju. Ketika sedang berjalan, tanpa sengaja Sandra menabrak orang dan semua barang yang ia bawa jatuh ke lantai, bahkan ponsel milik orang yang ia tabrak juga terjatuh. "Ya ampun, maafkan saya," ucap Sandra kemudian mengambil ponsel berwarna silver itu dan memberikannya kepada si pemilik. "Loh Sandra," seru orang ditabrak Sandra yang tak lain adalah Harun majikannya. "Dan Harun di sini?" tanya Sandra menjauhkan diri dari anak majikannya itu. "Iya, saya sedang meeting." "Kau sedang apa di sini?" tanya Harun balik. Saya sedang mengantar Nona Anna membeli baju tuan," jawab Sandra. Tidak mungkin ia katakan sedang membeli persiapan pesta kejutan kan? "Oh baiklah, di mana Ananya?" tanya Harun mencari di mana adiknya, kenapa tidak ada bersama Sandra. "Mungkin sudah duluan ke mobil tuan, tadi saya habis dari toilet," jawab Sandra cepat. Jika dia melihat Anna apalagi barang yang dibawa bisa hancur pestanya. "Baiklah, pulanglah. Saya masih ada keperluan di sini," tutur Harun dengan lembut. "Baik Den, permisi," pamit Sandra kemudian pergi meninggalkan mall bersama Harun yang menatapnya sampai menghilang di telan jarak.